Hai Musa, sesungguhnya telah dihalang-halangi antara kami dan Tuhan kami, hingga kami tidak dapat melihatnya. Maka perdengarkanlah kepada kami kalamnya di saat dia berbicara kepadamu. Jadi sudah minta, ini enggak, saya tuh enggak enggak mantep kalau enggak dengar suaranya Allah. Jadi ayolah waktu ngobrol sama kamu, perdengarkanlah suara Allah kepada kita, supaya kita itu betul-betul yakin kalau ini Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Ibnu Katsir, dan pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah kalian mengharap, ayyuminu, agar mereka beriman, lakum, kepada kalian, waqad, dan benar-benar kana, ada, fariqun, sebagian di antara mereka, minhum, dari mereka, yasma'una, mendengar kalamallahi, firman Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya, mim ba'di, setelah ma'aqaluhu, mereka memahaminya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Kita lanjutkan ke tafsirnya. Afatatma'una, apa artinya? Afatatma'una, apakah kalian masih mengharapkan? Tatma'una itu kan jamak. Apakah kalian masih mengharapkan? Yang dimaksud kalian di sini itu siapa? Siapa? Kaum muslimin atau orang-orang yang mukmin. Hai orang-orang mukmin. Ayyuminu, supaya mereka beriman atau percaya, lakum, kepada kalian. Kalau kepadamu laka atau laki, ya. Kalau kalian lakum, ya itulah kalau kamu pakai Quran terjemahan. Kalau Quran terjemahan ya begitu. Jadi memang harus betul-betul dikaji tafsirnya supaya mengetahui makna yang sesungguhnya di dalam ayat tersebut. Ayyuminu lakum, supaya mereka percaya kepada kalian. Kalian yang dimaksud ini siapa? Kok kaum muslimin lagi? Mereka yang dimaksud di sini salah pertanyaan, yang salah yang nanya. Mereka yang dimaksud di sini siapa? Mereka yang dimaksud di sini adalah golongan yang sesat dari kalangan orang-orang Yahudi. Karena kita masih di dalam ayat yang membahas seputar tentang Bani Israel, yang mana nenek moyang Bani Israel itu beragama Yahudi. Dan sampai saat ini pun Bani Israel tetap menganut agama Yahudi. Jadi yang dimaksud mereka adalah golongan yang sesat dari kalangan orang-orang Yahudi. Itu ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran, memang mereka tuh golongan yang sesat dari orang-orang Yahudi itu mau tunduk dengan taat kepada kalian, yaitu maksudnya mereka yang kakek moyangnya telah menyaksikan berbagai mukjizat yang jelas dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi ternyata hati mereka menjadi keras sesudah itu. Jadi maksudnya sudah melihat mukjizatnya secara nyata, kakek moyangnya, bujuk-bujuknya itu sudah melihat mukjizat secara nyata yang ditampakkan oleh Allah,
melalui rasul-rasulnya, mulai dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, sangat banyak sekali mukjizat yang ditunjukkan kepada Bani Israel yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Maka Allah mengingatkan umat Islam, kaum mukmin, dengan ayat ini. Apakah kamu mau punya harapan supaya orang-orang yang kakek moyangnya itu dulu sudah menyaksikan berbagai macam mukjizat Allah melalui dari para rasulnya untuk beriman kepada kamu, padahal kakek moyangnya sudah menyaksikan mukjizat, tapi kakek moyangnya tetap hatinya keras, jadi hatinya tetap menolak hidayah. Jadi maknanya apa kira-kira kata ini? Kata-kata ini maknanya apa, tujuannya? Tujuan dari ayat ini? Bukan. Tujuannya adalah tugasnya kita itu cuma menyampaikan. Iman dan iman itu urusan yang mendengarkan. Tugasnya kita itu menyampaikan kebenaran. Nah, yang mendengarkan mau benar atau enggak benar itu terserah mereka. Tapi tugasnya kita hanya menyampaikan. Nah, artinya apa? Kalau jadi orang yang berjuang di kebaikan, jadi seorang dai, jadi seseorang yang suka menyampaikan hal-hal yang baik, itu nggak boleh baperan. Jadi kalau misalkan yang dikasih tahu nggak mau melaksanakan apa yang diomongin, jangan baper. Kenapa? Karena kita punya hak untuk menyampaikan, tapi yang mendengar juga punya hak untuk mengambil atau menolak. Nah, maka di sini diterangkan dua sisi. Yang pertama, orang mukmin jangan baper, jangan terlalu banyak berharap ketika menyampaikan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka itu mau beriman. Kenapa? Oh iya. Dan juga sebaliknya, tidak usah kaget kalau orang Yahudi itu banyak yang kafir, banyak yang menolak ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Kenapa? Orang nenek moyangnya sudah melihat. Seharusnya ketika melihat mukjizat-mukjizatnya, semestinya kan beriman, tapi faktanya menolak. Contoh sudah paling gampang. Ini sak nakal-nakalnya anak yang ada di sini. Sak nakal-nakalnya sudah ya, yang ada di sini. Bapak ibunya pernah ngajarin nggak kalau ketemu kiai suruh ta'zim? Betul ya? Sak nakal-nakalnya ini sudah, sak double-double-nya. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Orang tuanya menceritakan kiai ini punya karomah seperti ini, kiai ini punya karomah seperti ini. Pernah dengar enggak? Pernah ya? Misalkan yang mungkin karena di sini lingkungan Bondowoso dan sekitarnya, yang paling populer salah satunya kan Kiai As'ad almarhum. Nah, Kiai As'ad ini pernah dengar enggak berbagai macam karomahnya? Seperti bom yang turun ditunjuk bisa berubah jadi, nah berarti kan dengar kalau gitu kan? Jadi bom bisa berubah jadi semangka. Ketika dikejar sama Belanda, nabur garam, Belandanya tidak berani ngelingkai garam yang ditabur itu. Kenapa? Karena kelihatan seperti lautan. Jadi takut keselam ke lautan, padahal itu garam gitu loh. Nah, pertanyaannya, kalian menyaksikan dengan kepala sendiri enggak? Enggak kan? Nah, terus kamu tahunya dari mana? Dari orang-orang tua. Cerita-cerita orang tua. Walaupun kamu tidak menyaksikan sendiri, tapi orang-orang tua yang menceritakan banyak, maka status cerita ini namanya mutawatir. Benar enggak? Jadi walaupun kamu tidak melihat sendiri, tapi yang cerita banyak, kemudian yang menceritakan orang yang terpercaya, maka mustahil kamu untuk menolak, kan gitu. Sehingga akhirnya tradisi ta'zim kepada kiai diwariskan dari nenek moyang kita sampai kepada kita, walaupun dablek. Benar enggak? Coba tuh di pengajian-pengajian, majelis-majelis sholawatan itu, yang bawa bendera yang dikibar-kibarkan, emang itu anak anteng semua? Kan banyak anak dableknya, kadang-kadang tatoan, kadang-kadang antingan, kadang-kadang rambut kayak kemucing, disemir macem-macem gitu. Tapi mereka pada kiai ta'zim, betul nggak? Mereka ta'zimnya luar biasa pada kiai. Kenapa? Karena orang tuanya sudah menyaksikan karomah dari kiai tersebut. Orang tuanya sudah menyaksikan karomah dari kiai tersebut. Kiainya sudah wafat, ada anaknya sudah wafat, ada cucunya si kiai yang punya karomah ini tetap dihormati. Betul enggak? Betul. Kenapa? Karena
ada karomah yang disaksikan oleh nenek moyang kita, oleh orang-orang tua kita, oleh kakek nenek kita. Nah, sudah sewajarnya kita ta'zim kepada orang yang punya karomah tersebut, karena orang tersebut punya kedekatan yang lebih daripada kita kepada Allah. Kan begitu toh normalnya. Nah, Bani Israel ini lebih gawat. Nenek moyangnya itu jelas secara mata kepala sendiri menyaksikan berbagai macam mukjizat melalui nabinya. Tongkat dilempar bisa jadi ular. Tongkat pukulkan ke laut, lautnya bentuk jalan. Tongkat pukulkan ke batu, batunya keluar air. Loh, ini mukjizatnya kan sudah macam-macam. Sapi betina disembelih dipukulkan ke mayit, mayitnya bisa hidup. Orang buta dari lahir dipegang sama Nabi Isa langsung sembuh. Nah, ini kan mukjizat yang betul-betul ditunjukkan di depan mata kepala mereka sendiri. Normalnya harusnya mereka beriman, tapi ternyata mereka tidak beriman. Lah, orang yang model begini ini apa masih mau diharapkan untuk beriman? Apa masih mau diharapkan untuk beriman orang model seperti ini? Ya, ada dua, ada yang bilang masih, ada yang bilang tidak. Nah, jadi kesimpulannya daripada masih atau tidak, kembali ke bab awal. Tugas kita hanya menyampaikan apa yang baik, sampaikan kebaikan itu. Urusan orang itu beriman atau tidak, nggak usah baper. Beriman, alhamdulillah. Wasilah saya menyampaikan kebaikan, orang ini jadi sadar, maka setiap kebaikan yang dia lakukan, pahalanya akan mengalir kepada saya. Tapi kalau misalkan seandainya dia ketika diingatkan tidak mau, ayo sholat, nggak mau sholat. Ayo baca Quran, nggak mau baca Quran. Ayo berbakti sama orang tuanya, nggak mau berbakti. Ayo sodako, padahal punya duit, nggak mau sodako, dan lain sebagainya. Dia nggak mau, nggak usah baper, nggak usah sakit hati, kan tugasnya hanya menyampaikan. Boleh diterima, boleh tidak. Saya lanjutkan ya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubah firman tersebut, yakni menakwilkannya bukan dengan takwil yang sebenarnya. Hal itu mereka lakukan setelah mereka memahaminya dengan pemahaman yang jelas, tetapi mereka menyimpang dengan sepengetahuan mereka dan menyadari bahwa perubahan dan takwil keliru yang mereka lakukan itu benar-benar salah. Jadi sudah mendengar firman-firman Allah, Bani Israel sudah mendengarkan firman-firman Allah melalui Nabi Musa, yaitu di dalam kitab Taurat. Mendengar firman Allah melalui Nabi Daud, yaitu di dalam kitab Zabur. Kemudian mendengar firman Allah dari Nabi Isa, yaitu di dalam kitab Injil. Mereka dengar kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah. Celakanya setelah mereka dengar, isi kitab itu diubah, diotak-atik sama mereka sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Ini kan musimnya sekarang kan, banyak pejabat suka gonta-ganti undang-undang sesuai dengan kepentingannya sendiri. Kan lagi usum ini sekarang, lagi musim. Nah, itu kelakuannya mirip kayak Bani Israel. Karena Bani Israel itu hobinya suka mengganti-ganti hukum Allah sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Mana yang menguntungkan bagi mereka, mereka jalankan. Mana yang tidak menguntungkan bagi mereka, mereka hapus. Ya, contoh yang paling gampang ya kisah mengkuduskan hari Sabat itu. Disuruh kuduskan hari Sabat, waktu hari Sabtu tidak boleh mengerjakan pekerjaan apapun kecuali ibadah kepada Allah. Nah, mereka bertipu daya. Gimana tipu dayanya, masih ingat gak? Malam-malam masukin jala ke dalam laut ya. Waktunya hari Sabat mereka diem, tidak pergi ke laut. Begitu hari Minggu pagi diambil, karena sudah pasang jebakan, ikannya ketangkap. Padahal pada hari Sabtu tidak boleh mereka melakukan tindakan apapun yang sifatnya mencari rizki, hanya ibadah kepada Allah. Ketika ditegur, loh saya ini nggak ngambilnya hari Sabtu kok, saya ngambilnya hari Minggu. Tapi jebakannya sudah dipasang sejak hari Jumat, bukan Sabtu lagi, dari Jumat.
sehingga Sabtu ini sudah dapat tangkapan ikan yang banyak. Itu contohnya mengubah-ubah ayat Allah, mengubah-ubah aturan Allah sesuai dengan kepentingannya sendiri. Saya juga pernah contohkan ya tentang masalah bab babi. Masih ingat gak babi? Yang lama-lama, kalau yang baru saya tidak tanya. Yang lama-lama bab babi gimana? Babi itu kalau di dalam agama Islam, di dalam kepercayaan kita, bahkan orang Islam yang makan babi sekalipun dia tahu kalau babi itu hukumnya haram, betul ya? Orang Islam yang makan babi tetap tahu kalau babi itu haram. Tapi coba tanyakan ke orang Nasrani, orang Kristen, orang Katolik. Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan haram, sebagian kecil, dan sebagian besar mengatakan halal, boleh. Nah, yang menyatakan haram itu dasarnya di mana? Dasarnya di kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, itu ada satu surat namanya surat Imamat, pasal 11 ayat 7. Di situ diterangkan berbagai macam makanan-makanan yang diharamkan di dalam syariat Nabi Musa. Nah, salah satunya di ayat 7 diterangkan bahwa babi haram bagimu. Nah, cetakan Alkitab yang lama itu masih diterangkan babi haram bagimu. Coba kamu beli Alkitab yang sekarang, kamu buka Alkitab yang sekarang, pasal 11 ayat 7 sudah bukan babi haram bagimu, tapi babi hutan haram bagimu. Bedanya babi dengan babi hutan di mana? Kalau babi berarti semua jenis babi itu haram. Nah, kalau babi hutan berarti yang haram cuma babi hutan. Kalau babi ternak, babi yang beli di pasar itu semuanya enggak haram, karena yang haram cuma yang di hutan. Loh, kenapa kok bisa ada perubahan? Dulu enggak ada kata hutannya, sekarang kok ditambahi hutan. Nah, menurut sebagian kisah yang saya dengar dari sumber yang terpercaya, dan ini mutawatir karena banyak yang menceritakan, di Indonesia ini mayoritas orang Kristen dan Katolik itu kebanyakan berasal dari etnis Cina atau Tionghoa, betul ya. Nah, orang Tionghoa secara turun-temurun, sukunya saya ini secara turun-temurun itu salah satu hobinya makan babi. Jadi paling seneng itu makan babi kecap, babi panggang, babi goreng, sate babi. Itu kan makanan-makanan yang ada di Indonesia itu, yang kalian kenal itu sebenarnya budaya orang Cina masuk ke Indonesia, asalnya babi semua. Satu, bakwan. Itu maksudnya babi digoreng. Nyampe di Indonesia karena banyak muslimnya diganti. Bukan babi yang digoreng, tapi tepung yang digoreng. Akhirnya jadilah Hongkong. Itu asalnya kan bakwan. Bakso, itu maksudnya daging yang dipadatkan, dibuletkan. Itu babi. Bak itu artinya babi. Jadi bahasa Cina bak itu babi. Makanya kalian kalau manggil temennya yang cewek, kalau manggil mbak itu tuh tambahin m. Kalau ngetik mbak, jangan cuma ditulis bak, tidak ada m-nya. Bak itu kalau bahasa Cina artinya babi. Ini kalau manggil biasanya gimana? Bak ya? Diketik gitu ya? Itu sama aja babi gitu. Nah, bakso terus bakwan, habis itu apa lagi? Bakmi. Itu mie dagingnya daging babi. Sekarang jadi mie ayam. Gitu. Nah, apa lagi yang pau. Pau itu maksudnya buntelan. Jadi daging babinya dibungkus pakai tepung, dibuntel. Nah, sekarang berubah jadi ayam, ya kan? Jadi maci. Ada lagi terakhir, bacang. Bacang itu ya memang kalau di sini jarang bacang ya. Jadi dia itu daging dibungkus dengan ketan ya, dengan ketan tepung beras dengan daun, kemudian diikat. Cang itu artinya diikat. Nah, oleh orang Jawa, begitu masuk orang Cina ke tanah Jawa, bacang daging babi diikat kan ya. Menurut orang Jawa, daging babi dicancang karena berasal dari cang itu. Jadi cancang itu terusan dari bahasa Cina. Cancang itu kan ikat. Orang Jawa kalau bilang diikat dicancang. Nah, asalnya itu dari bahasa Cina. Ya bacang itu. Gitu loh. Hah?
Nah, nyampe di sini dirubah isinya jadi ayam karena mayoritas muslim. Nah, kembali lagi. Etnis Tionghoa ini rata-rata senangnya makan babi. Sementara di Alkitab diterangkan babi itu haram. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau orang makanan kesukaannya diusik akan jadi masalah. Benar nggak? Makanan kesukaan diusik. Ini tanya nih sama yang perokok-perokok nih. Coba kalau rokoknya diusik tuh. Cok rokok, cok nyabenya rokok. Dekik mateh nyawa. Saya tak rokok ya mateh dia. malah zaman corona ini malah sampai mereka bikin guyonan, termasuk saya. Zaman corona ini, zaman covid itu orang yang mati rata-rata yang tidak merokok. Kenapa? Karena virus corona ketika masuk ke paru-parunya orang yang merokok posang, isinya ongkos semua. Ini mau nyerang yang mana? Nah, jadi orang tidak senang kalau makanannya diusik. Nah, karena tidak mau makanannya diusik, nah khawatir takutnya banyak orang yang keluar dari agama Nasrani. Nah, sementara etnis Tionghoa itu adalah salah satu etnis yang paling senang berderma. Pokoknya orang Cina itu kalau kadung pelit, pelitnya setengah mati. Kalau kadung dermawan, dermawannya luar biasa. Coba kamu ingat-ingat punya teman orang Cina, tidak ada yang setengah-setengah. Kadung cerek-cereknya maksimal. Kadung dia dermawannya maksimal. Itu wataknya orang Cina seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka memeluk sebuah agama dan mereka di situ adalah kumpulan orang-orang yang dermawan, maka mereka akan jadi donatur yang paling besar, yang paling banyak. Ayo jujur-jujuran, sudah Masjid Pujur itu yang nyumbang paling banyak apa? Emang orang Madura? Kan orang Cina itu nyumbang. Bener-bener siapa yang nyumbang? Haji Kawong, itu tahu semua kan gitu. Ya itu orang Cina. Ya itu orang Cina seperti itu gitu loh. Ini bukan ras ya, bukan mendiskreditkan suku bangsa yang lainnya. Maksudnya ini menceritakan wataknya orang Tionghoa. Nah, yang nyumbang gereja paling besar itu etnis Tionghoa. Nah, sehingga orang-orang yang punya kepentingan terhadap sumbangan gereja di masa lampau ini berpikir kalau babi terus haram ini bahaya. Kenapa? Untuk promosi supaya orang itu merekrut orang masuk ke gereja itu kerepotan kalau ngomong babi itu haram. Makanya kenapa dalam proses perjalanannya orang Kristen merekrut orang Tionghoa dengan orang Islam merekrut orang Tionghoa, itu porsi lebih banyak orang Kristen berhasil merekrut orang Tionghoa. Kristen ini bukan agamanya orang Cina loh. Kristen ini agamanya orang Eropa. Islam ini asalnya kan agamanya orang Arab, kan gitu toh. Nah, Cina sendiri itu agama aslinya Konghucu. Nah, kenapa kalau coba kamu lihat di Indonesia aja orang Cina lebih banyak ke Kristen apa ke Islam? Nah, kenapa Islam tidak mau ngerubah? Coba kalau Islam itu dirubah, hurrimat alaikumul maitata walahmal khinzir, ya kan? Ditambahin khinzirnya khinzir hutan misalkan itu kan tidak ditambahin, tetap walahmal khinzir. Nah, yang pihak Nasrani ini khawatir, takut promosinya kurang atau yang sudah masuk kembali keluar dari agamanya, maka kata babi itu ditambahi belakang yang menjadi babi hutan. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat Al-Quran, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu. Dan benar-benar ada sebagian di antara mereka yang sudah mendengar ayat-ayatnya Allah, sudah dengar firman-firmannya Allah, tapi mereka ubah, mereka ganti ayat itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini contoh babi, banyak sekali ayat-ayat yang di otak-atik dirubah. Karena di dalam Alkitab sendiri kalau dibaca sungguh-sungguh ternyata babi diharamkan, minuman keras diharamkan, sunat diperintahkan, diwajibkan, kemudian jilbab ini juga diperintahkan, diwajibkan di dalam Alkitab. Tapi perlahan-lahan di otak-atik satu persatu dengan tangan-tangan mereka sendiri, sehingga akhirnya yang asalnya wajib menjadi tidak wajib. Banyak kalau dibahas semua sekarang kepanjangan nanti. Kan kita intinya membahas surat Al-Baqarah ayat ke-70. Nah, ini sama dengan pengertian yang terkandung di dalam firman Allah,
di dalam surat Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, diubah sesuai dengan kepentingannya sendiri. Sekarang ada yang kelakuannya agak mirip, belum benar-benar mirip, kelakuannya agak mirip kayak orang Yahudi. Siapa kelakuannya yang agak-agak mirip kayak orang Yahudi? Yang suka merubah-rubah ayat-ayat Allah untuk kepentingan dirinya sendiri, motong-motong ayat Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Siapa? Itu tokoh-tokoh agama yang jadi juru kampanye itu. Kiai, ustadz yang jadi juru kampanye. Ayatnya dipotong-potong sesuka hati dia untuk memenangkan pasangan calon yang dia usung. Dipotong-potong sesuka hati, dia dijual ayat-ayat Allah dengan harga yang amat sangat murah gitu. Itu kelakuannya mirip dengan orang Yahudi. Yahudi suka merubah-rubah ayat-ayat Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Para ulama suka motong-motong ayat, oknum ulama, bukan semua ulama, oknum ulama motong-motong ayat untuk kepentingan diri mereka sendiri dan ditakwilkan sesuka hatinya. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya beserta orang-orang yang mengikutinya dari kalangan kaum mukmin, memutuskan harapan mereka terhadap orang-orang Yahudi, yaitu ayatnya yang kita kaji. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Apakah kalian masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kalian, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Makna yang dimaksud dari firman-Nya yasma'una adalah mendengar kitab Taurat. Karena kitab Taurat telah mereka dengar semua, tapi mereka adalah orang-orang yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dapat melihat Tuhan mereka dengan jelas. Lalu mereka disambar oleh halilintar di tempat tersebut. Ini kajian sebelumnya ya. Ingat ya. Jadi 70 orang bangsa Israel yang terbaik dibawa oleh Nabi Musa ke Bukit Tur Sina untuk mendengarkan kalamullah, yaitu berupa kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mereka diperintahkan bersujud. Ketika mereka bersujud, terdengar firman Allah, suara Allah di telinga mereka, yaitu tentang isi Taurat itu. Setelah mereka mendengar suara Allah di telinga mereka, diperintahkan oleh Nabi Musa untuk iman kepada Allah. Tapi apa jawaban mereka? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hai Musa, sekali-kali kami tidak akan beriman kepada Allah kecuali Allah menampakkan wujudnya secara terang di hadapan kami. Ini ucapan orang ngelantur kan? Sudah kelewatan, sudah dengar. Bayangin, sealam dunia ini selain Nabi, siapa yang punya keistimewaan pernah mendengar suara Allah secara langsung? Nggak ada kan, kecuali Bani Israel. Nenek moyang kita nggak ada sekalipun yang pernah dengar suara Allah secara nyata dalam keadaan sadar, bukan bil ghaib. Tapi 70 orang umatnya Nabi Musa ini dengar bil ghaib, dengar secara nyata tentang suara Allah. Harusnya mereka iman, tapi ternyata mereka nggak iman, malah minta, ini paling akal-akalannya Musa nih. Ayo Allah datengin, suruh di hadapan saya. Nah kalau memang nyata di mata saya ini Allah, saya akan beriman kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya? Fa'akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya mereka disambar halilintar, disambar petir. Satu persatu di antara mereka mengalami kematian sampai mati semuanya, wa antum tanzurun. Dan mereka menyaksikan teman-temannya gantian mati. Jadi bukan disambar 70 itu mati bersamaan, tapi matinya satu per satu supaya yang masih hidup ngelihat kalau temennya mati. Nah kemudian summa ba'asnakum min ba'di mautikum, ayat selanjutnya, kemudian dihidupkan satu persatu. Jadi bukan dihidupkan sekaligus, supaya mereka juga ngelihat bahwa temannya mereka dihidupkan langsung oleh
Allah. Mereka menyaksikan kematiannya secara nyata, mereka menyaksikan kehidupannya, kebangkitan dari kematiannya secara nyata. Apakah mereka beriman? Tetap memilih untuk tidak beriman. Itu wataknya Bani Israil. Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan, menukil perkataan yang dinukilnya dari sebagian kalangan ahlul ilmi. Siapa itu ahlul ilmi? Orang yang berilmu. Bahwa mereka berkata kepada Musa, hai Musa, sesungguhnya telah dihalang-halangi antara kami dan Tuhan kami, hingga kami tidak dapat melihatnya. Maka perdengarkanlah kepada kami kalamnya di saat dia berbicara kepadamu. Jadi sudah minta, ini enggak, saya tuh enggak mantep kalau enggak dengar suaranya Allah. Jadi ayolah waktu ngobrol sama kamu, perdengarkanlah suara Allah kepada kita, supaya kita itu betul-betul yakin kalau ini Allah. Maka Nabi Musa memohon hal tersebut kepada Tuhannya, dan Allah berfirman kepadanya, ya perintahkanlah kepada mereka agar bersuci dan mencuci pakaiannya serta berpuasa, lalu mereka melakukannya. Jadi kalau ingin menyucikan jiwa ini intermezzo, menyucikan jiwa itu satu, sucikan dulu badannya. Makanya orang kalau mau taubat setelah melakukan kesalahan, nomor satu harus mandi taubat. Orang kalau baru memeluk agama Islam diperintahkan untuk mandi besar atau mandi taubat. Mandi besar itu bisa mandi hadas, bisa mandi taubat. Setelah itu ambil wudhu, menggunakan pakaian yang suci, bersih dan terbaik. Nah setelah badannya suci, baru hatinya disucikan. Nah mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah besok kita masih melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-75, masih melanjutkan seputar kisah tentang mereka yang sudah bersuci, kemudian menyuci bajunya, dilanjutkan dengan berpuasa, dan akhirnya mereka diajak oleh Nabi Musa untuk ke Bukit Tursina. Nah apa yang terjadi di sana kita lanjutkan di episode esok hari. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua cita-citanya tercapai dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum